Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana yang ada di bulan Maret ini sebanyak 2 kali, back to back. Di tanggal 14 adalah gerhana bulan, di tanggal 29 adalah gerhana matahari. Oke? Gerhana bulan karena jatuhnya di konstelasi Virgo, artinya untuk Sagittarius khususnya rising atau ascendant, transit di rumah ke-10 kamu, gerhana bulan. Biasanya gerhana bulan adalah energi di mana kita diminta untuk melepaskan atau meninggalkan sesuatu. Rumah ke-10 adalah energi yang berhubungan dengan profesi kita, berhubungan dengan status kita di depan publik, berhubungan dengan kontribusi kita kepada publik. Publik di sini masyarakat di sekitar kamu ya. Jadi ini memang rumah pekerjaan lah, rumah karir gitu ya. Atau rumah profesi, apa yang kamu lakukan dalam hidup gitu. Ada yang harus dilepaskan mengenai hal itu. Kemudian tanggal 29 Maret dengan masuknya energi gerhana matahari di konstelasi Aries, artinya untuk Sagittarius, gerhana matahari itu ada di rumah kelima kamu. Rumah kelima adalah rumah kreativitas kita. Rumah yang berhubungan dengan hal-hal yang romantis, yang dramatis, yang theatrical. Teateran banget lah. Lihat gambarnya kan ada dua topeng di sini kan, teater kan. Rumah kelima juga adalah rumah yang berhubungan dengan inner child kita, anak kecil di dalam diri kita, berhubungan dengan anak-anak kita kalau kita sudah punya anak, atau orang-orang yang lebih muda dari kita, entah itu secara usia maupun pembawaan dirinya. Oke? Gerhana matahari biasanya meminta kita untuk memulai sesuatu. Jadi kalau yang di atas gerhana bulan melepaskan sesuatu, yang di bawah gerhana matahari memulai sesuatu. Jadi energinya kayak transformasi memang. Kematian dan kebangkitan kembali. Penutupan dan pembukaan bab yang baru. Oke? Anyway, saya akan kocok dulu semua kartunya. Saya akan keluarkan dulu semua kartunya. Nanti kita baca sama-sama ya. Sagittarius, please. Oke, saya akan ambil yang atas. Thank you. Oke. Yikes, ada the towers lagi. What is this? Sagittarius, please. Sagittarius, please. Thank you. Okay. Okay.
Oke, Sagi. Yang diminta oleh gerhana bulan untuk kamu lepaskan, untuk kamu tinggalkan adalah Six of Pentacles dan The Tower. Yang diminta oleh gerhana matahari untuk kamu mulai adalah energi The Magician dan Two of Pentacles. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Zen Garden. Zen Garden nih kayak taman di dalam hati kita, taman di dalam diri kita, kayak sanctuary gitu loh. Kenyamanan, keamanan, ketenangan di dalam diri kita sendiri. Stabilitas emosi kita lah, atau stabilitas pikiran kita gitu loh. Zen, tenang banget gitu, stabil banget gitu. Major arcana yang kamu dapat adalah Strength. So, yang sebaiknya kamu lepaskan di gerhana bulan, di energi gerhana bulan adalah tendensi untuk berbagi diri tanpa batas. Jadi energi kamu nih berhubungan erat dengan boundaries, dengan batas-batas. Saya mau kasih lihat salah satu kartu di belakang tumpukan adalah Ten of Wands. Di sini Six of Pentacles. Kamu memberi, kamunya kelelahan. Kamu membantu, kamunya kecapean. Jadi tanpa batas. Yang diminta oleh gerhana bulan dari kamu adalah menetapkan batas-batas tersebut. The Tower di sini mungkin bisa dibilang contohnya gini ya. Di kantor kamu terlalu apa namanya, ringan tangan ya. Ringan tangan suka mukul ya. Pokoknya kamu senang membantu lah. Entah kamu beneran senang membantu atau karena nggak enak atau karena mau dipandang oleh orang lain. Saya nggak tahu apa alasannya. Tapi kamu di kantor misalnya, kamu mengerjakan proyek orang lain atau tugas orang lain, kewajiban orang lain. Tapi tugas kamu sendiri, proyek kamu sendiri, kewajiban kamu sendiri keteteran. The Tower kan? Kewajiban kamu sendiri berantakan karena kamu udah kecapean duluan membagi diri kamu kepada orang lain. Contohnya kayak gitu. Atau kalau misalnya bukan di urusan kantor, teman kamu deh. Misalnya kamu, biasanya Sagittarius temannya banyak. Misalnya kamu satu geng ada 3 atau 5 orang gitu. Teman-teman kamu kalau minjem duit ke kamu, ini contoh ya, minjem duitnya ke kamu. Karena rumah ke-10 kan, rumah ke-10 rumah di mana kita punya banyak duit atau punya duit. Karena ini rumah pekerjaan kita kan. Teman-teman kamu kalau pinjem duit pasti larinya ke kamu. Mungkin tanpa kamu sadari, karena kamu minjemin ke si A, si B, si C, sampai si D. Akhirnya buat kehidupan kamu pribadi, kebutuhan kamu pribadi, nggak ada lagi sisanya. The Tower akhirnya. Kamu keteteran menghidupi diri kamu selama sebulan ke depan. Contohnya kayak gitu. Jadi memberi tanpa batas yang saya rasakan. Membagi diri kamu tanpa memikirkan diri kamu sendiri. Kita berbagi tentunya bagus. Kita berbagi sumber daya kita, berbagi waktu kita, berbagi cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu bagus. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai kamu merasakan energi beban, Ten of Wands, sampai kamu keteteran hingga akhirnya hancur lebur pekerjaan kamu misalnya, atau keuangan kamu, itu yang gak baik. Itu yang gak bagus. Jadi Zen Garden di sini, ini kayak meminta kamu untuk balik pulang deh Kak Sagi. Balik pulang ke dalam diri kamu sendiri. Kan kalau kamu terlalu banyak berbagi, artinya kamu terlalu banyak keluar dari diri kamu kan. Keluar di sini dalam arti kamu nggak mikirin diri sendiri gitu loh. Makanya Zen Garden di sini pas banget kamu dapet. Karena kamu kayak dipanggil pulang Sagi, pulang. Masuk ke dalam diri kamu sendiri. Atur strategi baru, atur perencanaan baru. Gimana jalan ke depannya, kamu bisa berbagi tanpa harus
keteteran gitu loh. Karena Zen Garden adalah rumah kita, taman kita, dimana itu memberikan kita ketenangan, memberikan kita keamanan. Kalau udah ada The Tower ini rasanya gak aman kan? Kerjaan gak beres, malah kamu dimarahin bos. Padahal kamu empot-empotan ngerjain, ngebantuin teman kamu, rekan kerja kamu. Keuangan juga sama, kamu keteteran, padahal kamu bela-belain ngebantuin teman-teman kamu. Makanya kamu dipanggil pulang lagi. Recalibrate, atur ulang, strategi ulang. Gimana ke depannya kamu bisa tetap berbagi tanpa harus keteteran. Nih, kamu dapat Zen Garden, kamu dapat strength. Artinya kamu akan punya kekuatan lagi untuk tetap berbagi tanpa harus keteteran. Oke? Jadi ini energinya boundaries banget yang saya rasakan. Batas-batas. Tanggal 29 Maret masuk energi gerhana matahari. Kamu diminta untuk memulai ini, The Magician dan Two of Pentacles. Dimana The Magician adalah energi dimana kita berkreasi kan. Kita melakukan sesuatu, membangun, menciptakan sesuatu dengan apa yang kita punya, ya kan? The Magician itu energinya. Tapi karena di rumah kelima, rumah kreativitas, rumah diri kita sendiri, identitas diri kita sendiri, energi gerhana matahari ini akan membuat kamu mulai berkreasi, mulai menciptakan sesuatu yang memang untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Jadi bisa dibilang gerhana matahari akan membuat kamu sedikit lebih egois. Yang biasanya kamu berbagi kepada orang lain, biasanya kamu terlalu membantu orang lain, gerhana matahari masuk, energi kamu akan sedikit demi sedikit ke reset. Reset energi kamu tuh jadi sedikit demi sedikit lebih egois daripada biasanya. Dan karena energi gerhana dampaknya adalah 6 bulan, secara gradual ini terjadinya, perubahannya. Kamu melepaskan energi keluar batas perlahan-lahan secara 6 bulan. Kamu memulai energi menjadi sedikit lebih egois juga perlahan-lahan secara gradual dalam 6 bulan ke depan. Dengan Two of Pentacles, yang saya rasakan adalah energi di mana kamu akan mampu multitasking. Kamu akan mampu melakukan banyak tugas dalam satu waktu. Multitasking. Ini kan energi prioritas kan. Misalnya dalam satu waktu, kamu punya waktu sejam untuk menyelesaikan 2-3 tugas, 2-3 pekerjaan, 2-3 kewajiban. Kamu akan bisa melakukannya. Nggak akan lagi kamu sampai ke sini. Karena ada strength kan, ada kekuatan. Dan ada energi yang tadi saya bilang sedikit lebih egois. Artinya dengan kamu bisa multitasking itu karena didorong oleh munculnya batas-batas yang selama ini gak ada. Selama ini gak terbangun, gak solid, gak kokoh gitu loh. Tapi dengan terbangunnya batas-batas diri kamu secara perlahan, secara gradual, kamu pun akhirnya juga akan membantu orang lain semampunya kamu, sepunya waktunya kamu, sepunya tenaganya kamu, sepunya uangnya kamu. Kamu gak akan berlebihan lagi dalam berbagi. Karena kamu udah belajar. Kamu tahu rasanya The Tower dan Ten of Wands. Kamu tahu rasanya ini gak enak banget. Jadi itu tadi, reset energi kamu adalah menjadi sedikit lebih egois. Kamu akan lebih mengutamakan kesenangan diri sendiri, mengutamakan kebutuhan diri kamu sendiri, penyelesaian tugas-tugas kamu sendiri, kewajiban kamu. Dan yang terutama tenaga ya, yang saya rasakan ini tenaga. Kemarin-kemarin tuh habis percuma gitu loh. Atau bukan habis percuma sih, tapi kayak kamu kecapean terus gitu. Karena Ten of Wands, strength, ini kan energi-energi yang butuh tenaga ini kan.
atau energi tenaga ini, tenaga secara fisik terutama. Jadi bisa dibilang kesehatan kamu juga akan pulih kali. Kalau selama ini kamu ngerasa capek terus, ngerasa sering sakit, sering ngedrop secara fisik, mungkin secara gradual 6 bulan ke depan kesehatan kamu meningkat. Karena kamu jadi punya tenaga. Nggak akan terbuang percuma. Nggak akan terbagi kemana-mana. Oke? Jadi reset energi kamu adalah jadi sedikit lebih egois dan boundaries. Akan ada batas-batas yang mulai terbentuk dan lebih solid, lebih kokoh, lebih stabil. Anyway, good luck ya Sagi. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.